Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antara nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Kamila Ramadhani dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan akad-akad di bank syariah dalam produk menabung, pembiayaan, investasi, dan jasa. Tugas ini sebagai tugas video untuk ujian akhir semester. Akad yang digunakan pada produk tabungan bank syariah yaitu akad wadiah titipan atau akad mudharabah. Berikut penjelasan mengenai kedua akad tersebut. Yang pertama itu ada tabungan wadiah, merupakan tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan sehingga tidak akan mendapatkan bunga seperti tabungan konvensional. Namun bank dapat memberikan hadiah atau bonus sebagai gantinya. Tabungan wadiah memiliki beberapa keunggulan, yaitu keamanan dana, terus juga penerimaan hibah, terus kejelasan dan transportasi, tidak berpengaruh oleh suku bunga, dan dia juga bersifat fleksibilitas. Nah, yang kedua ini kan akad mudharabah. Dalam akad ini dana yang disimpan akan dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil. Bank akan menginvestasi dana nasabah ke usaha yang halal dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari investasi tersebut dibagi sesuai keuntungan dari investasi tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dengan bank. Lalu yang kedua ini akad mengenai produk pembiayaan. Jadi akad-akad yang digunakan dalam produk pembiayaan bank syariah yaitu mudharabah, yaitu bagi hasil, terus juga musyarakah, akad kemitraan, terus murabahah, akad jual beli, terus ijarah itu akad sewa menyewa, terus wadiah itu titipan. Selain itu akad-akad yang lain digunakan dalam perbankan syariah yaitu salam, istisna, ijarah mutaniyah, bitamlik, syirkah, hiwalah, terus juga ada rahan, qard, wakalah, dan kafalah. Dalam perbankan syariah, nasabah dana diperlukan sebagai investor atau penitip dana. Dana dari nasabah akan disalurkan kepada nasabah pembiayaan untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Bank syariah akan memperoleh bagi hasil atau margin dari pembiayaan tersebut. Lalu yang ketiga ini ada akad dari produk investasi. Jadi akad-akad yang digunakan dalam produk investasi di bank syariah antara lain yaitu akad mudharabah. Akad ini merupakan perjanjian bisnis yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pengelola. Terus yang kedua ini pakai akad musyarakah. Akad ini merupakan akad kerjasama yang menjadi awal dari investasi syariah. Terus akad ijarah, yaitu akad ini merupakan akad sewa menyewa. Selain itu ada beberapa akad syariah lainnya yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah,
yaitu akad wadiah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad syirkah, akad hiwalah, akad rahan, akad qard, akad wakalah, akad kafalah. Dalam perbankan syariah, nasabah dana diperlukan sebagai investor atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan kepada nasabah pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti investasi dan modal kerja. Yang keempat yaitu akad dalam produk jasa. Jadi yang digunakan dalam produk jasa ini itu akad murabahah, akad jual beli dengan keuntungan yang sudah dijelaskan. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti kendaraan dan rumah maupun produktif seperti modal kerja dan investasi. Terus yang kedua ini ada akad murabahah, yaitu akad investasi dengan pembiayaan keuntungan. Terus akad musyarakah, akad kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Lalu ada akad ijaroh, yaitu akad sewa menyewa. Terus juga ada salam, yaitu akad pemesanan di mana pembeli melakukan pembayaran dan pemesanan terlebih dahulu. Setelah pembayaran, penjual akan memproses produk sesuai pesanan, lalu pembeli dalam jangka waktu tertentu. Terus abis itu wadiah, yaitu akad titipan, di mana barang yang dititipkan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Terus yang terakhir ini ada akad tabarruk, yaitu akad sosial yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbankan syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Lalu pendapatan tersebut akan dibagi hasilnya untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai akad-akad produk bank syariah, yaitu tabungan, pembiayaan, investasi, dan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.